Shalom, selamat pagi anak-anak kami semua. Di sini jumpa lagi dengan Ibu Astuti Bruserbati. Ya, di sini Ibu berharap kalian di sana dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sejarah minat, yaitu peradaban Cina kuno. Setelah nanti anak-anak kami mendengar materi dari Ibu dan cuplikan video mengenai peradaban Cina kuno, maka anak-anak kami bisa mengerjakan tugas yang sebentar lagi Ibu berikan setelah materi yang Ibu terangkan. Terima kasih. Peradaban Tiongkok kuno. Tembok besar Tiongkok Cina merupakan salah satu warisan dari peradaban Tiongkok kuno, di mana peradaban Tiongkok kuno merupakan salah satu peradaban besar di dunia. Peradaban tertua bangsa Tiongkok terletak di lembah Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Mengapa disebut dengan Sungai Kuning? Karena membawa lumpur kuning sepanjang aliran. Lembah Sungai Huanghe terkenal sebagai daratan yang subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Karena suburnya lembah Sungai Huanghe, jadi banyak di sini tanaman yang ditanam seperti gandum, padi, sayur mayur, kacang-kacangan dan sebagainya. Di sini di dalam peradaban Tiongkok kuno kita akan belajar mengenai beberapa dinasti yang ada di sini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti adalah kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan atau keluarga yang sama. Ya. Jadi dinasti yang berkuasa yang pertama di Tiongkok adalah dinasti Xia. Sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok, berlangsung hampir 500 tahun antara abad ke-21 dan ke-16 Masehi. Pendiri dinasti Xia adalah Dayu, seorang tokoh pahlawan yang berhasil menjinakkan banjir dan memberi ketentraman kepada rakyat. Dayu berhasil menjinakkan Sungai Kuning yang hampir setiap tahun meluap, sehingga ia mendapat dukungan dari rakyat dan pada akhirnya mendirikan dinasti Xia. Berdirinya dinasti Xia menandakan era masyarakat primitif yang panjang telah digantikan oleh masyarakat sistem pribadi. Tiongkok telah memasuki masyarakat sistem perbudakan. Akhirnya, dinasti Xia terjadi kekacauan politik dalam kerajaan Xia. Sang mengambil kesempatan untuk menyerang pasukan Kaisar Xia dan akhirnya berhasil mengalahkan. Xia kemudian meninggal. Setelah dinasti Xia berakhir, akhirnya dinasti yang kedua yaitu dinasti Shang. Dinasti Shang adalah pengganti dinasti Xia dan merupakan dinasti kedua dalam sejarah Tiongkok. Berasal dari sebuah suku yang bertempat tinggal di hilir Huanghe atau Sungai Kuning yang bernama suku Shang. Sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, suku Shang yang menggunakan gambar burung sebagai lambang sukunya dipimpin suku yang bernama Cheng Tang. Pertanian yang sudah lebih maju, sudah bisa menggunakan berbagai jenis tanaman untuk menjadi arak, sudah bisa membuat peralatan perunggu yang lebih rapi dan bagus. Cheng Tang memerintah dinasti Shang selama 12 tahun hingga wafat. Yang ketiga yaitu dinasti Zhou. Dinasti Zhou atau 1066 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi adalah dinasti ketiga dalam sejarah Tiongkok. Raja Zhou Wu Wang
berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Shang yang dipimpin oleh Kaisar Shang Zhouwang yang kejam. Dinasti Zhou diterapkan sistem feodalisme dengan pembagian kekuasaan pemerintahan. Filsafat yang berkembang pesat karena adanya 3 tokoh filsafat yaitu Confucius, Lao Tse, dan Meng Tse. Mempunyai masa pemerintahan yang cukup lama sampai dibagi menjadi 2 bagian yaitu Zhou Barat dan Zhou Timur. Yang pertama yaitu Zhou Barat dipimpin oleh Huang, memerintah dengan adil dan bijaksana. Huang membuat kebijakan dalam bidang pemerintahan antara lain raja adalah penguasa tertinggi, pendamping raja adalah perdana menteri, kerajaan dibagi dalam beberapa provinsi. Zhou Timur dipimpin oleh Raja Piing. Terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kedudukan para pedagang, naiknya kedudukan para penguasa daerah, sedangkan di lain pihak merosotnya kekuasaan pusat. Terjadi perebutan antar negara, daerah otonom dengan pemerintahan pusat. Dinasti Zhou memiliki tata kenegaraan yang lengkap, memiliki sistem kepegawaian yang jelas, sistem militer, sistem kehukuman, dan sistem pertanian. Yang keempat, dinasti Qin. Didirikan oleh Shi Huangdi. Wilayah Tiongkok dibagi menjadi 36 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan pimpinan militer. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Shi Huangdi pernah memerintah membakar semua buku di Tiongkok, kecuali buku-buku yang berkaitan dengan pertanian, kedokteran, catatan sejarah mengenai negara Qin. Dan yang seperti kita ketahui sekarang, salah satu peninggalan dinasti Qin adalah membangun tembok besar Tiongkok. Kaisar Shi Huangdi digantikan oleh Shi Huangdi. Terjadi beberapa pemberontakan dan akhirnya dinasti Qin runtuh. Setelah dinasti Qin runtuh, maka dinasti yang kelima adalah dinasti Han. Liu Pang merupakan pendiri dinasti Han, mencapai kejayaan pada masa Kaisar Han Wuti. Luas wilayahnya meliputi Korea, Annam, Manchuria, dan Asia Tenggara. Kaisar Han Wuti meninggal, dinasti Han mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Yang keenam, dinasti Tang. Didirikan oleh Li Shihmin yang terkenal dengan nama Tang Taisung, memperluas wilayahnya keluar Tiongkok seperti Annam dan Kamboja, mencapai masa kejayaan di bawah kekuasaan Tang Taisung. Pada masa dinasti Tang, kebudayaan dan kesenian berkembang pesat seperti seni syair, seni lukis, dan agama Nasrani mulai masuk ke Tiongkok. Dinasti yang ketujuh yaitu dinasti Yuan. Dinasti pertama yang didirikan oleh suku minoritas yaitu suku Mongol. Dinasti yang memiliki wilayah kekuasaan terbesar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah daratan Tiongkok hingga sampai ke wilayah Asia Barat. Pendiri dinasti Yuan adalah Kubilai Khan. Yang kedelapan, dinasti Ming. Dinasti Tiongkok asli atau didirikan oleh etnis Tiongkok asli, di mana pendirinya dinasti Ming adalah Chu Yuan Chang, menggunakan gelar Ming Tai Tesu. Mencapai puncak kejayaan pada masa Kaisar Yen Wang dengan gelar Ming Cheng Su. Ibu kota dipindahkan dari Nanking ke Peking. Kaisar Yen Wang merupakan seorang diplomat yang ulung, dan ia mengirim ekspedisi angkatan laut ke Kamboja. Ya, demikianlah dinasti-dinasti yang ada pada masa kebudayaan peradaban Tiongkok kuno, dan tugas anak-anak kami pada pagi hari ini yaitu
Memindahkan yang Ibu terangkan tadi ke dalam catatan dan penambahannya bisa juga diambil dari buku paket pegangan kalian mengenai dinasti Tiongkok kuno. Terima kasih.